Kalau memang dari dari youtuber itu nanti bisa melaksanakan katakanlah di bulan-bulan atau di tahun inilah, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau memang nanti bahasanya itu mundur ke 2026, nah lebih baik nanti itu biar biar desa saja yang untuk yang mengajukan untuk pembangunan itu. Oke, oke. Kalau misalkan tahun ini yang kita realisasi, misalkan kita kerjakan, pihak dari desa bantu apa, Pak? Aku tanya. Ini Mas, kalau misalkan Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Jadi nggak bawa jam tangan. Ya mungkin sekarang jam 1-an ya, jam 1 siang. Sekarang saya ada di lokasi proyek pembangunan rumah anak yatim atau anak yatim piatu yang ada di daerah Tegalsari, Kecamatan Kepanjen ya teman ya, Kabupaten Malang. Jadi terima kasih untuk semuanya yang udah menonton video saya yang kemarin yang ada di daerah Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan. Dan posisi sekarang lagi hujan teman-teman ya, hujan tapi panas. Saya sekaligus untuk menerangkan, kemarin saya ditelepon oleh pihak desa, terutama Pak Lurah yang ada di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, menyampaikan semua informasi-informasi yang saya sampaikan di situ biar lebih jelas mengetahui dari lurah seperti itu ya teman ya. Tapi kegiatan dari kita itu semuanya didasari karena emang independen, bukan dari pemerintah. Kita meliput untuk tujuan ya membantu orang-orang terutama anak yatim ya, anak yatim piatu yang emang membutuhkan uluran tangan. Jujur, ini saya sampaikan semuanya untuk penonton yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok, semuanya biar paham, jadi biar lebih clear kejelasan. Kemarin banyak dari penonton berkomentar tentang pemerintah ataupun RT RW ya. Adapun juga yang udah siap untuk membantu untuk ingin berbagi rezeki atau open berbagi, open donasi seperti itu. Tapi jujur teman-teman ya, tahap kita pertama untuk survei ke TKP yang bersangkutan dulu. Yang kedua, kalau misalkan ini dirasa adalah sesuatu kegiatan misi ataupun sosial yang benar-benar tepat sasaran, barulah kita untuk meranjak ke tahap kedua. Ke tahap kedua itu kita menemuin dengan kepala lurah, terus Pak RT atau Pak RW, perangkat desa setempat, bahwasanya kita menyampaikan kalau kita ada kegiatan yang ada di TKP tersebut atau di yang bersangkutan seperti itu. Tapi kemarin ini jujur teman-teman ya, banyak yang namanya obrolan dari perangkat desa sama saya, aku juga nggak tahu seperti apa kejelasannya, tapi diinformasikan sama Pak Lurah Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, bahwasanya Pak Miskam itu pernah dapat bantuan rumah atau bedah rumah. Namun bedah rumah itu jatuh di rumah yang lama, bukan rumah yang baru ya, rumah yang lama. Setelah itu karena ini kan masalah internal keluarga Pak Miskan sama yang bersangkutan yang pemilik tanah atau pemilik rumah. Jadi istilahnya itu Pak Miskan sama beserta 3 anaknya itu masih nempatin ya teman-teman ya, masih nempatin rumah yang lama. Terus disampaikan pemilik rumah, beliau itu punya anak juga, pemilik rumah ini punya anak. Kalau anaknya mau nempatin rumah itu, Pak Miskan sama anaknya ini diharapkan oleh pemilik rumah itu untuk meninggalkan rumah. Jadi Pak Miskan itu memilih untuk membuat gubuk di ladangnya sendiri. Ladang itu emang warisan dari orang tuanya Pak Miskan sendiri seperti itu. Makanya kemarin untuk teman-teman semuanya yang belum pada tahu, jadi
jangan mengambil kesimpulan dulu sebelum tahu kebenarannya seperti itu. Terus banyak dari teman-teman yang ingin untuk berdonasi. Jadi saya sampaikan untuk teman-teman ya, saya masih ada di Malang dan itu di belakang rumah itu adalah rumah kegiatan kita untuk bangun rumah anak yatim piatu. Jadi kalau teman-teman untuk warga TikTok yang belum tahu, kalian bisa kunjungi di YouTube-nya channel Cak Bulang Official. Di situ sudah saya jelaskan. Kalau misalkan ditonton juga sama Pak Lurah yang ada di Malang, bisa kunjungin YouTube-nya juga Cak Bulang Official. Sempat kemarin ada omongan dari Pak Lurah, ya mungkin buat saya sih suatu bukan hinaan atau apa ya, itu suatu motivasi buat saya. Kalau misalkan teman-teman tahun 2025 nggak bisa membangun rumah itu, biarkan diambil alih oleh pemerintah. Itu yang disampaikan Pak Lurah. Biarkan diambil alih oleh pemerintah. Nanti biar ditangani sama pemerintah. Saya tanya langsung sama Pak Lurahnya. Lah kalau misalkan teman-teman tahun 2025 pemerintah bantu apa? Saya tanya seperti itu, tapi beliau kalau memang dari YouTuber itu nanti bisa melaksanakan, katakanlah di bulan-bulan atau di tahun inilah, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau memang nanti bahasanya itu mundur ke 2026, nah lebih baik nanti itu biar desa saja yang untuk yang mengajukan untuk pembangunan itu. Oke. Kalau misalkan tahun ini yang kita realisasi, misalkan kita kerjakan, pihak dari desa bantu apa Pak? Aku tanya. Ini Mas, kalau misalkan Bilangnya itu kegiatan sosial yang kita lakukan, semua pembangunan rumah itu bukan uang dari pemerintah, tapi uang independen dari para donatur, para hamba Allah yang dikumpulkan. Jadi aku nggak bisa mendahuluin dulu seperti nanti ini tak bangun, ya nggak bisa. Karena semua itu uang dari hamba-hamba Allah. Sedangkan untuk sekarang misi yang ada di sini belum selesai. Setelah ini selesai, kemungkinan kita akan beranjak ke desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, seperti itu. Kemungkinan yang ada di sana habis Lebaran bakalan kita kerjakan seperti ini ya teman ya. Aku akan lihatkan sama kalian progres rumah yang masih tahap ya teman-teman. Jadi biar semuanya paham, ini pihak perangkat desa yang ada di sana, di desa Gedangan, biar juga paham. Di situ ada tulisannya atau apa ya, umbul-umbul bendera. Kita di sini ada pembangunan rumah anak yatim piatu. Ini juga masih tahap, belum selesai. Jadi kemungkinan nanti setelah ini kita akan merapat ke Gedangan. Tapi besok, ini besok teman-teman ya, besok hari Jumat saya nemuin dulu sama Pak Lurah atau perangkat desa di situ, entah Pak RT atau Pak RW, ya pengen tahu lebih jelasnya seperti apa, biar semua penonton nggak ada timbul kata-kata yang menghujat ataupun yang lain. Intinya di sini sama-sama untuk kebaikan yang bersangkutan. Siapa sih yang nggak ingin salah satu orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan di situ kebantu ya kan? Terus ada godaan-godaan ini itu. Contoh kemarin saat aku ada di Pare itu ada keniatan pembangunan rumah anak piatu. Setelah RT mendukung, ada beberapa perangkat mendukung, ternyata kepala dusun melarang. Informasinya bahwasanya warganya semua dapat bantuan bedah rumah sekitar 15 jutaan semua. Oke, habis itu aku mundur. Saya nggak meneruskan. Kalau emang itu dari pihak perangkat desanya untuk melarang, ya udah kita mundur ya teman-teman ya. Karena kegiatan kita itu kegiatan independen, bukan dinaungi oleh partai atau dinaungi oleh pemerintah dan lain-lain. Itu sih.
menurut pandangan saya. Ya semoga untuk setelah misi ini kita bakalan ke misi selanjutnya untuk di Gedangan. Kalau besok kita pastikan dulu, hari Jumat kita pastikan dulu ke TKP seperti apa nanti di sana. Terus selepas itu kita break dulu. Boleh untuk misi ini selesai, kita akan open berbagi. Jadi bukan open donasi ya teman-teman ya. Bukan open donasi, open berbagi. Karena apa? Menurut saya open donasi itu ditujukan untuk saat benar-benar urgent atau semacam kayak kebanjiran, kebakaran atau apa yang benar-benar secara mendadak. Jadi itu saya bilang itu open donasi. Tapi kalau open berbagi, rezeki kalian berapapun itu, entah 10.000, 5.000, asalkan ikhlas, nanti dikumpulkan menjadi satu. Insya Allah bakalan terwujud apa yang diharapin oleh keluarga Pak Miskam. Seperti itu sih. Nggak usah terlalu banyak-banyak kalian untuk berbagi. Yang penting ikhlas, berapapun yang kalian beri, semoga itu jadi ladang pahala kalian. Amin. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk proses sekarang ini masih tahap pemasangan kayu-kayu teman-teman, seperti ini. Ini juga sudah berjalan setengah. Kemungkinan ini nanti bakalan naik besok ya, naik asbes. Terus beberapa bahan yang ada di sini itu rencana mungkin secepatnya deh. Kalau untuk rumah ini nggak mungkin sampai puasa teman ya, insya Allah sudah jadi. Tapi kalau untuk di Pak Miskam kemungkinan nunggu lebaran deh. Mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi saya menginfokan untuk semuanya pengguna YouTube sama pengguna TikTok. Yang TikTok sekarang lagi rame di TikTok Sang Explore, semuanya berargumen berkomentar negatif tentang perangkat desa. Jadi saya harap kalian semuanya disimak dulu. Besok hari Jumat saya datang ke rumahnya Pak Lurah, nanti nemuin beberapa perangkat juga di sana teman-teman ya. Ini seperti ini juga material yang rencana akan dipasang. Ini pintu kamar mandi, terus ada keramik juga teman-teman ya. Mana nih? Ini ada keramik, terus keramik kamar mandi. Semuanya itu butuh proses nah teman-teman ya. Ini pun juga dari relawan Nawa, komunitas Nawa yang ada di Malang. Terus ini dari hamba Allah. Semuanya itu kegiatan yang ada di sini semuanya bukan dari pemerintah, melainkan independen. Kemarin juga udah didatangi sama lurah di sini, didukung sepenuhnya karena ini memang kegiatan-kegiatan independen. Terus ada Pak Bambinca, terus beberapa personil TNI yang bergotong royong ini untuk membantu kegiatan di sini. Beberapa lemah huruf itu yang kerja atau gotong royong itu para anggota teman-teman ya. Kalau teman-teman semuanya di jalan melihat bendera ini, berarti itu adalah di sekitaran situ ada kegiatan tim CAA. Kenapa tim CAA? Kreator abal-abal, tapi bukan sembarang abal-abal. Terus banyak komentar dari teman-teman, misi yang sekarang belum selesai, kok udah cari target lagi. Sebenarnya bukan untuk cari target lagi, enggak. Karena ada salah satu warga atau penonton yang merekomendasi kemarin yang ada di Gedangan. Dari sini jaraknya dekat, alangkah baiknya kita survei dulu. Selepas dari survei, barulah nanti kita pikirkan di belakang. Seperti itu. Berhubung sudah viral, terus beberapa perangkat desa itu mengonfirmasikan, ingin memberikan suatu penjelasan, ya otomatis aku harus bergegas cepat untuk yang ada di sana, karena besok ini harus seperti ini seperti itu. Terus juga ada titipan dari hamba Allah untuk membelikan sepeda pancal untuk adik Rizky yang ada di Gedangan. Oke, mungkin itu aja semuanya. Jadi kalian harap berkomentar yang baik, berpikiran yang jernih, buang sisi negatif, ambil sisi positifnya.
Yang tadinya berbagi rezeki banyak, nanti ada problem sedikit, nanti akan membuat pikiran yang ini jadi nggak barokah malah. Oke semuanya, saya undur diri, saya Cak Bulang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.